lihat dulu ya satu ayat di dalam Yakobus pasal itu ya, ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tanpa kita sadari ada banyak kekotoran yang kita simpan dalam hidup kita. Kita simpan dalam hati kita. Ya, salah satu faktor yang punya kekuatan untuk memengaruhi kita adalah konflik batin, kekecewaan, amarah, kebencian. Karena itu Alkitab katakan supaya saudara bisa menerima firman, buang semua konflik batin itu. Amin. Hanya Maria yang bebas dari konflik batin, yang bisa duduk lama mendengar Tuhan berbicara. Amin. Maria duduk di kaki Tuhan itu bukan untuk berdoa. Maria duduk di kaki Tuhan itu untuk mendengar Tuhan berbicara. Amin. Iya. Orang kalau punya konflik batin, mereka akan menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas pelayanan. Bahkan maaf, orang yang punya konflik batin, mereka bisa berdoa berlama-lama. Bisa duduk berdoa berlama-lama, tapi kalau duduk dengar firman berlama-lama itu tidak. Saya kasih tunjuk ayat. 1 Samuel 1 ayat 16. Apa dia bilang? Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dusila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Halo? Iya, ini siapa? Hana sedang berdoa. Hana bisa berdoa berdiri begitu lama, karena apa? Karena sakit hati. Jadi kalau saudara punya konflik batin, saudara bisa berdoa berlama-lama. Bahkan maaf saya harus bilang, bisa semalaman. Saya mau buktikan ayat 1 Samuel 15 ayat 11. Apa dia bilang? Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Jangan saudara pikir pemimpin rohani, orang yang sudah pelayanan tidak bisa membawa konflik batin. Halo? Konflik batin, sakit hati itu bisa dibawa oleh semua orang, termasuk Samuel yang hebat ini. Ya kan? Dan jangan saudara bangga bisa doa semalaman. Bukan saya yang bilang, Alkitab bilang kan? Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman, sepanjang malam. Buang semua sakit hati, singkirkan semua sakit hati. Amin. Kalau datang buat Tuhan, jangan bawa sakit hati. Amin. Kalau sudah datang bawa Tuhan, bawa sakit hati, Tuhan tidak tertarik dengan sakit hati. Kau harus memberi dirimu, bawa seluruh hatimu, sebuah keberadaanmu. Amin. Untuk apa? Untuk dikerjakan oleh Tuhan. Ingat bahwa sering kali kita datang ke gereja, yang kita bawa itu masalah kita. Jangan bawa masalahmu buat Tuhan, tapi bawa hatimu buat Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan masalahmu. Alkitab memang bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Tapi Tuhan bilang ini, pikul aku yang kubasah. Kau masalah kau harus selesaikan sendiri, tapi kau harus butuh kekuatan dari Tuhan. Amin. Tuhan akan memberi kekuatan ekstra buat saudara, untuk saudara menyelesaikan masalahmu. Masalahmu terjadi karena engkau tidak akurat dalam menjalani hidup. Amin. Iya, kalau kita menjalani hidup dengan akurat, maka kita tidak akan punya masalah. Ya kan, karena kelalaian kita mau datang bawa masalah buat Tuhan, mau komplain Tuhan, tidak bisa. Amin. Kalau saudara tepat, saudara hidup akurat, ada statement yang kalau kita akurat hari ini, maka besok kita tidak akan kekurangan. Amin. Kalau hari ini kita kekurangan, maka besok kita akan mengalami keterbatasan. Setuju? Kalau saudara keterbatasan hari ini, maka saudara tidak akan bisa kemana-mana. Begitu ya? Kalau saudara akurat, maka besok saudara pasti bercukupan. Kalau kecukupan berarti saudara bisa kemana-mana. Ya kan? Mau dengar firman yang harus mengeluarkan biaya,
Pasti bisa. Ya kan? Nanti kalau untuk yang lain, ketemu bisa. Tapi kalau untuk yang rohani, tidak bisa. Itu derita kita. Itu masalah terbesar dalam hidup kita. Amin. Karena itu statement kita ulang-ulang, jangan belanjakan sesuatu yang bukan untuk kebutuhan rohani lebih besar daripada kebutuhan rohani. Amin. Jangan mengeluarkan uangmu untuk hal-hal yang duniawi lebih besar dari hal-hal yang rohani.